Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana. Saat ini kita sedang ada di kondisi pandemi. Suatu kondisi di mana ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, itu kondisinya sudah nggak ideal lagi, sudah nggak kayak dulu lagi. Yang awalnya mungkin ketika kita bekerja kita bisa berinteraksi di kantor, sekarang kita kemudian harus bekerja di rumah. Mungkin, atau mungkin kita masih bekerja di kantor, tapi ruang kerja kita dibatasi. Nah, beberapa hambatan, tantangan ketika kita bekerja di mana ada physical distancing ini, ada pembatasan untuk kita bertemu berinteraksi dengan orang ini, seringkali memunculkan konsekuensi ketika kita bekerja. Ada beberapa rekan-rekan saya yang kemudian menyampaikan ketika bekerja saat pandemi seperti saat ini, dia bekerja di rumah sih, bisa ketemu keluarga, tapi jam kerjanya jadi acak, jadi random. Dari pagi sampai malam dia bisa nggak berhenti-berhenti tuh aktivitasnya. Maka seringkali banyak juga orang-orang menyampaikan, saya itu kok kayaknya nggak produktif ya kerja saat pandemi seperti saat ini. Saya dari pagi saya malam penuh tapi kok kayaknya nggak menghasilkan sesuatu. Saya nggak merasa nggak produktif. Gimana ya caranya? Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih tipsnya biar kita bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Kita bekerja dimanapun pada saat pandemi seperti saat ini. Dan untuk itu nggak usah berlama-lama, yuk kita mulai video kali ini. Sebelum kita berbicara tentang tips meningkatkan produktivitas diri, kayaknya kita perlu tahu dulu sebenarnya kata produktif itu apa sih? Atau produktivitas diri itu apa sih? Karena kalau kita aja belum tahu makna produktivitas itu apa, gimana kita bisa ngomong panjang lebar, bagaimana kita bisa menyampaikan strategi-strategi tentang produktivitas. Lalu kita sendiri produktivitasnya nggak tahu, jangan-jangan akhirnya kita ngasal. Nah, maka kita perlu memahami dulu apa sih sebenarnya produktivitas itu. Kalau kita ambil istilah ini ya, saya ambil dari www.lifehack.org, menyampaikan bahwa sebenarnya kalau berbicara produktivitas adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang dimasukkan. Artinya, atau kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bekerja, produktivitas adalah pembagian atau perbandingan antara hasil kerja yang kita keluarkan dibandingkan dengan waktu kerja, effort kerja yang kita keluarkan untuk menghasilkan output tersebut. Maka kalau kita ingin tahu kita produktif atau enggak, kita perlu mengukur dua hal ini. Kita perlu tahu output kerja kita saat ini itu apa, berapa banyak, seberapa besar output kerja kita. Dan kemudian baru kita bandingkan dengan inputnya. Kita bandingkan dengan effort, kita bandingkan dengan waktu yang kita keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga menghasilkan output tersebut. Kalau kemudian kita masuk lebih dalam lagi, produktivitas karyawan itu seperti apa sih perhitungannya gitu ya. Ya tadi yang seperti saya bilang, jadi kalau misalkan kita bekerja di perusahaan yang itu memproduksi barang dan kita berinteraksi langsung dengan produksi, ya berapa produksi barang yang kita hasilkan. Atau kalau kita di jasa ya jasa seperti sebesar apa yang kita hasilkan dari waktu yang kita berikan. Contoh misalkan, ketika misalkan saya bekerja saya menghasilkan 2 barang setiap hari. Nah, berarti produktivitas kita adalah 2 barang untuk 1 hari. Kalau jasa pun sama, 3 jasa untuk 1 hari atau 1 jam dan sebagainya. Loh, kenapa sih kita perlu tahuin dulu? Ya karena nanti kita akan digunakan untuk mengukur produktivitas diri kita. Loh, cara mengukurnya gimana? Ya kita ukur dulu seberapa produktif sih diri kita. Caranya gimana? Lagi-lagi. Yang pertama, tadi sudah saya bilang, kita pertimbangkan dulu input kerja kita dibandingkan dengan output kerja kita. Maka kita lihat apa saja sih yang kita lakukan setiap harinya di kantor gitu ya. Berapa lama melakukan itu? Dan kemudian ada nggak usaha atau biaya yang dikeluarkan? Nah ini di list tuh semuanya tuh. Teman-teman sehari ini melakukan apa aja, berapa lama dilakukannya, dan butuh usaha atau biaya yang seperti apa. Nah kemudian dibandingkan dengan outputnya. Dari pekerjaan kita sehari itu kita menghasilkan apa? Tapi kita sudah tahu input dan kita tahu output pun sebenarnya belum bisa dipakai untuk mengukur produktivitas kita. Dan juga belum tentu kita bisa digunakan sebagai dasar kita meningkatkan produktivitas kita lagi, kita tingkatkan lagi dan sebagainya. Kenapa? Ya untuk tahu produktif atau enggak kita perlu data perbandingan. Maka kita bandingkan produktivitas kita bulan ini dengan produktivitas kita di bulan selanjutnya ataupun minggu selanjutnya. Kalau ini saya ambil contoh di bulan kedua tuh.
Jadi kita ukur, 1 bulan ini kita mengeluarkan apa saja, kita melakukan apa saja, usahanya berapa, biayanya berapa. Nah, dari usaha kita sebulan ini kita menghasilkan berapa banyak, atau apa yang seberapa besar yang kita hasilkan. Nah, di bulan kedua sama, kita ukur lagi apa yang dilakukan, berapa lama, usaha dan biaya apa, dibandingkan lagi dengan outputnya, seberapa banyak yang kita hasilkan. Dan kemudian dibandingkan antara bulan pertama dan bulan kedua. Kita akan disebut produktif kalau di bulan kedua usaha kita atau input kita itu makin sedikit tapi hasilnya sama. Atau bisa juga kita disebut produktif ketika input kita, usaha kita, biaya kita itu sama, tapi output atau hasil kerja kita itu terus meningkat. Nah, ini kita perlu mengukur, apakah input kita menurun, outputnya tetap, atau inputnya tetap, outputnya yang bertambah. Atau yang paling bagus yang ketiga nih, inputnya makin menurun, output atau hasil kerja kita makin banyak. Artinya apa? Usaha yang kita keluarkan makin sedikit, tapi hasilnya makin besar. Nah, ini makin produktif diri kita. Maka pertanyaannya teman-teman, sekarang teman-teman ada di skala berapa? Sudahkah teman-teman produktif dari bulan ke bulan atau hari ke hari? Atau jangan-jangan ternyata justru makin tidak produktif? Nah, ini perlu diukur. Maka tipsnya untuk bisa dilakukan adalah yang pertama, pahami output kerja teman-teman dulu, diukur. Teman-teman itu kerja misalkan mingguan, kalau kita menggunakan ukuran mingguan, seminggu ini menghasilkan apa? Atau sebulan ini menghasilkan apa? Catat. Oh, sebulan ini saya menghasilkan ini. Kalau misalkan teman-teman di sebuah organisasi, saya menyelesaikan 5 program bulan ini. Itu adalah output kerja. Setelah itu, tentukan indikator keberhasilan. Teman-teman disebut berhasil mendeliver output atau pekerjaan teman-teman itu ketika apa? Karena ini akan jadi pengukuran juga. Setelah itu, setelah kita tentukan output kerja kita, misalkan bulan ini kita mau menjalankan 10 project gitu ya, dengan waktu yang kita miliki. Nah, di bulan kedua kita lihat, ada penurunan nggak? Berapa project yang bisa kita jalankan? 10 atau jangan-jangan menurun? Nah, tapi hati-hati juga. Pastikan kita lihat scope projectnya. Kalau ternyata 5 project tapi scope-nya besar dan kita anggap sebenarnya ini meningkat, outputnya makin gede sebenarnya meskipun skalanya makin kecil atau nilainya makin kecil karena skala programnya sekarang lebih besar, nasional gitu. Nah, maka bisa jadi teman-teman produktif. Maka dilihat lagi tetap dipahami. Output kerja teman-teman apa, dicatat. Berapa project, berapa program, effortnya seberapa banyak. Setelah itu teman-teman yang bisa bandingkan. Kira-kira apakah effort yang saya keluarkan sama tapi hasilnya lebih banyak? Apakah effort yang saya keluarkan makin sedikit tapi hasilnya sama? Atau yang ketiga yang paling bagus, apakah effort atau usaha atau biaya yang saya keluarkan setiap harinya ketika bekerja itu makin kecil tapi hasil kerja saya makin meningkat? Nah, kalau teman-teman yang ketiga berarti teman-teman makin produktif, dan untuk itu perlu dievaluasi berkala. Bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, apakah produktivitas sudah meningkat? Nah, yang terpenting adalah memastikan untuk kita makin produktif, bukannya makin gitu-gitu aja atau makin tidak produktif. Mungkin itu dari video kali ini yang bisa saya bagikan. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.